16 Oktober 2022 ada kejadian yang membuat PPL harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke klinik atau dokter terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nani Sumarni, pemilik akun YouTube Bunda Zaman Now. Bunda Zaman Now dengan segala keribetan dan pengalaman hidup yang ada. Hari ini adalah hari ketiga pelaksanaan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022. Teman-teman PPL sudah mendatangi ketua SLS. Teman-teman PML mendatangi kepala desa atau lurah setempat untuk meminta izin mengenai pelaksanaan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 ini. Ada teman-teman PPL yang sudah mendata di lapangan. Ada teman-teman PPL yang juga masih berkutat dengan verifikasi keluarga ke ketua SLS di beban tugasnya masing-masing. Dan ternyata di hari kedua kemarin, tepatnya di Minggu 16 Oktober 2022, ada kejadian yang membuat PPL harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke klinik atau dokter terdekat. Kejadiannya adalah kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat, salah satu petugas PPL di kabupaten ini melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 bersama dengan PML-nya. Ketika sampai di salah satu rumah yang respondennya ada, PPL ini sudah menjelaskan tujuan akan kegiatan Reksosek ini. Setelah PPL menyatakan bahwa data ini membutuhkan data dari kartu keluarga responden, si responden itu masuk ke dalam rumah dan mengambil data dokumen kartu keluarga yang dibutuhkan. Namun, ketika si responden ini masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan kartu keluarga tersebut, tiba-tiba si PPL ini kedatangan tamu tak terduga yang langsung tanpa permisi langsung menancapkan giginya di siku PPL ini. Jadi tanpa ada persiapan lebih lanjut, si PPL ini langsung menerima gigitan dari salah satu peliharaan responden, yaitu anjing peliharaan responden. Karena kejadian serupa pernah terjadi pada kegiatan sensus survei sebelumnya, di mana ada PPL yang mengalami hal yang sama dan akhirnya bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, akhirnya saya langsung meminta kepada PPL untuk segera berobat dan memeriksakan hasil gigitan anjing tersebut di klinik terdekat. Bukan maksud saya mau menertawakan, tapi biar teman-teman tidak tegang, karena kejadian digigit anjing itu kemungkinan besar bisa kita alami ketika kita pendataan door to door. Akhirnya saya meminta kepada PPL untuk segera ke klinik terdekat, karena bekas gigitan anjing mungkin tidak terasa saat ini, tapi kita tidak tahu ke depannya nanti apakah ada efeknya atau tidak. Jadi saya meminta PPL untuk mendatangi klinik terdekat, meminta tindak lanjut apa yang harus dilakukan, apakah perlu divaksin atau tidak, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dapat diminimalisir. Dan berita baiknya adalah semua biaya pengobatan ketika ke klinik dan vaksin akan diklaim ke BPJS. Jadi bukan murni uang dari PPL. Namun karena ini proses klaim membutuhkan waktu, untuk sementara waktu menggunakan uang PPL dulu untuk kemudian diklaim ke BPJS dan diganti dengan dana klaim tersebut. Oleh karena itu, jika teman-teman PPL, PML mengalami kejadian kecelakaan seperti yang dialami oleh PPL saya, segera hubungi PML atau kosekanya, ceritakan kronologis kejadiannya, dan siapkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk proses klaim ke BPJS.
Ingat, beritahukan kepada Koseka dan pihak BPS Kabupaten Kota di tempat teman-teman PPL bertugas. Jadi, buat teman-teman yang mengalami kecelakaan kerja ketika melakukan pendataan, misalnya seperti tadi digigit anjing atau digigit kucing, juga bisa jadi mengalami kecelakaan motor, jatuh ketika mau mendatangi rumah responden, itu juga bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat harus ada kronologi kejadian, bukti bahwa ada kecelakaan, dan beberapa kwitansi yang dibutuhkan setelah kita berobat ke klinik terdekat. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengambil hikmah dari kejadian yang sudah terjadi ini, dan hati-hati ketika melaksanakan pendataan Reksosek, apalagi untuk teman-teman PPL yang perempuan, karena jika harus mendata seorang diri, teman-teman PPL sebaiknya melakukan pendataan di teras rumah saja, apalagi jika responden tersebut adalah laki-laki. Nah, ketika ketemu seperti ini, mintalah responden untuk melakukan pendataan di teras rumah, karena kita sebagai perempuan juga harus menjaga marwah kita dan kehormatan kita, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Teman-teman PPL dan PML pasti bisa melalui proses pendataan Reksosek ini dengan baik. Tetap berpikiran positif, jaga kesehatan, insya Allah semuanya akan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.